ambil video dari dekat, Pak. Ambil videonya dari sini, nggih. Ini kebakaran rumah. Ini Diketahui rumah yang sekaligus toko sembako ini yang terbakar hebat milik inisial E merupakan staf Desa Sumbersari, Kecamatan Serono, Banyuwangi. Kebakaran ini diketahui pada Minggu jam 8 malam. Diduga kebakaran ini disebabkan dari tungku api untuk memasak belum benar-benar mati. Setelah memasak yang kemudian merembet ke tumpukan kayu dan akhirnya membakar ke seluruh bangunan rumah. Api diketahui oleh pemilik rumah sesaat setelah menutup tokonya dan persiapan untuk beristirahat. Api sudah membakar dapur dan ruang keluarga. Pemilik rumah berteriak meminta tolong dan warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya dan sebagian warga berusaha mengevakuasi barang-barang pemilik rumah. Besarnya api membuat Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Banyuwangi mengerahkan setidaknya 3 armada dan menerjunkan 10 personel. Pemadam juga terkendala akses menuju titik pusat api dikarenakan rumah dengan ukuran lebar 10 meter dan panjang 20 meter ini memiliki banyak ruang pemisah sehingga pemadam harus memadamkan satu persatu api yang ada di setiap ruang sebelum memadamkan pusat api. Setelah 3 jam api baru dapat dijinakkan. Menurut pemilik rumah, di awal api diperkirakan kurang lebih pukul 20.15. Kemudian rumah panik, nggak kepikiran mau menghubungi siapa, ada tetangga sekitar yang dapat dibantu sementara, mungkin atau saya sendiri kurang tahu tetangga atau pemilik rumah sendiri yang langsung menghubungi kami dan sektor Serono segera meluncur ke TKPK tempat kejadian peristiwa kebakaran. Dibantu dengan sektor genteng. Untuk itu api segera dapat dilokalisir yang arah pukul 9 yaitu arah ke kanan ke musola dapat segera dilokalisir. Kemudian sektor genteng masuk ke dalam rumah untuk melakukan penanganan yaitu melokalisir atau ngeblok yang bagian dalam, bagian belakang. Dan kami dari Mako Banyuwangi kita langsung membantu yang bagian belakang yaitu sektor Serono. Kasir kurang lebih 500 juta. Berarti kerusakan apa saja, Pak? Kerusakan yaitu banyak dari perabotan, peralatan dapur, termasuk perkakas rumah, demikian. Beruntung dalam kebakaran ini tidak ada korban luka maupun jiwa. Namun pemilik rumah yang juga sekaligus staf desa ini mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah. Andoko Kusumo, CTV. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kesehatan meningkatkan upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) dengan menjadi perhatian serius secara nasional. PLT Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat mengatakan, tahun 2025 tercatat sebanyak 2.574 kasus terkonfirmasi positif TBC di Banyuwangi. Sementara terdapat 20.220 kasus suspek yang sedang dalam pemantauan. Saat ini pihaknya berupaya melakukan temuan kasus sedini mungkin. Dan jika terkonfirmasi, maka bisa segera diobati dengan program intensif pemberian obat selama 6 bulan. Pasien harus diberi perhatian khusus karena obatnya harus diminum rutin dan tidak boleh putus. Jika putus bisa menimbulkan resistensi obat dan pengobatan akan lebih panjang. Menurut Amir, deteksi TBC dilakukan melalui active case finding di berbagai lokasi yang rentan seperti lapas, pondok pesantren, hingga pemukiman padat dan kumuh. Warga mengalami batuk selama 2 minggu berturut-turut akan diminta menjalani pemeriksaan dahak maupun rongsen. Jika hasil rongsen menunjukkan indikasi positif, maka akan ditetapkan sebagai suspek TBC dan segera ditangani. Pencegahan TBC tidak hanya melalui pengobatan,
tetapi juga diperbaikan lingkungan dengan melibatkan lintas sektor terkait. Rumah dengan sirkulasi udara buruk dan pencahayaan minim menjadi salah satu faktor resiko penularan. Pihaknya juga berkolaborasi dengan instansi seperti Dinas PU dan DPMD bisa membantu memperbaiki sirkulasi udara serta pencahayaan di rumah warga. Cahaya matahari pagi jam 9 hingga jam 10 yang mengandung sinar UV sangat bermanfaat membunuh kuman TBC. Amir juga menekankan pentingnya akses cahaya dalam rumah. Jika tidak memungkinkan memasang jendela, bisa diganti dengan genteng kaca agar cahaya tetap masuk. Upaya ini penting mengingat hingga kini tercatat ada 255 anak usia sekolah dasar di Banyuwangi yang terkonfirmasi positif TBC paru. Kemungkinan besar tertular dari keluarga serumah. Untuk penanganan, masyarakat yang merasa mengalami gejala diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas atau klinik. Dinas Kesehatan juga tengah mengintegrasikan peran bidang desa vaskes swasta dalam melakukan screening TBC baru di masyarakat. Amir menambahkan, obat TBC disediakan gratis dengan masa pengobatan 6 bulan penuh. Harapannya masyarakat tidak ragu untuk memeriksakan diri. Ini menjadi atensi di di tingkat nasional upaya untuk meningkatkan penemuan kasus. Saat ini di Banyuwangi di tahun 2025 ada kasus yang terkonfirmasi positif 2.570. Yang suspek itu 20.200. Kita terus berupaya untuk menemukan sedini mungkin supaya terkonfirmasi, maka kita sama-sama berdoakan Banyuwangi ya Pak. Dan kita berikan atensi khusus untuk karena ini harus obatnya secara rutin sampai namanya putus. Kalau putus dia akan dari yang namanya bencana apapun ya, bencana apapun, bencana alam kah, bencana sosial kah ya, kita terus melakukan active case finding, penemuan kasus di beberapa terprovokasi ya Bapak Ibu ya. Kalau ada omongan-omongan yang belum tentu benar, Bapak Ibu jangan mudah jangan mudah menilai jelek. Kalau kita saja di agama Islam kan nggak boleh juga ya Pak Bu, nggak boleh ngerasani orang ya Pak Bu. Belum tentu itu benar, maka lebih baik tanya ke Pak Kades apa benar gitu ya. Pak Kades, tokoh agama juga. Aldako Kusumo, JTV. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi.
YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi.
YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi.
YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. Beginilah jika ngebut tanpa memperhatikan kondisi jalan, seperti dialami pengendara motor di Probolinggo. Ngebut di jalan menikung justru menabrak truk tronton serat buatan paket di jalur Lingkar Selatan, Kelurahan Kedung Galeng, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo pada Sabtu malam. Satu korban diketahui bernama Rizal, 18 tahun, warga Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, tewas di lokasi kejadian. Tubuh korban dilindas ban truk sebelah kanan. Sementara satu korban lain atas nama Muhammad Andika, 19 tahun, warga Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, mengalami luka parah hingga harus dilarikan ke RSUD Ar-Rozi, Kota Probolinggo. Kejadian bermula saat korban berboncengan mengendarai motor metik Honda Vario Nopol N4535 TDC melaju kencang dari barat ke timur atau arah Kota Probolinggo menuju Lumajang. Dari arah berlawanan muncul truk tronton Nopol B9367 NEU yang dikemudikan Muhammad Latif Hasan, warga Kabupaten Temanggung. Saat tikungan, motor korban terlalu ke kanan, langsung menghantam bodi truk. Kerasnya benturan membuat kedua korban terpental, dan naasnya tubuh Rizal dinindas ban truk dan korban Muhammad Andika terpental ke pinggir jalan. Petugas dari unit Gakum Satlantas Polres Probolinggo Kota langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk sopir truk.
Ada motor dari sebelah barat yang mobilnya dari arah timur. Ini kencang enggak motor? Kencang. Sepeda motor sama-sama. Itu ada berapa orang, Mas? Yang sepeda motor 2, korban yang meninggal 1, terus yang 1 korban kritis ini. Iya. Ini motornya mau nyalep atau seperti apa, Mas? Kayaknya nggak mau sadar, mungkin hilang kontrol yang sepeda motor. Sepeda motor Iya. Satu akhirnya nggak lindes sama. Iya. Kalau korbannya orang mana itu? 1 orang kota, tepatnya Kelurahan Cirebon Kidul, yang 1 daerah kabupaten. Itu boncengan ya 2 orang? Iya, boncengan. Arah barat, motor itu terlalu kencang. Sampai dia itu belok ke kanan, mau belok ke kiri nggak bisa. Pas jumpa sama saya, dia udah nggak bisa menghindar, nggak bisa belok ke kiri lagi. Itu nyalep kendaraan? Enggak. Kosongan memang waktu itu? Memang jalan itu cuma pas-pasan saya sama dia. Cuma dia itu bawa motornya terlalu kenceng, nggak bisa belok. Apa sih bisa Mas itu? Enggak. Kalau saya enggak, memang dia terlalu kenceng, belok kanan sampai mau belok kirinya nggak bisa. Itu nabrak apa? Bagian depan atau? Nabraknya bagian itu, depan pengaman itu. Oh, depan pengaman. Iya. Dibantu warga, korban luka parah dievakuasi ke RSUD Ar-Rozi. Untuk korban meninggal dibawa ke kamar jenazah RSUD Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Farid Falevi, CTV. Kebakaran. Suasana panik warga saat korban Cijago ulang. Saat kobaran Cijago Merah melahap 2 rumah di Dusun Randu RT 4 RW 1 Desa Sumber Kolak Kecamatan Panarukan pada Minggu malam. 2 rumah semi permanen dan saling berdampingan ini milik Suwarto 73 tahun pensiunan ASN dan Mulyadi 50 tahun. Api mulai membesar pada bagian dapur saat penghuni berada di musola untuk mengajar ngaji. Saat melihat api, sontak pemilik rumah berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Sebelum 2 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Situbondo datang, warga sempat berjibaku menjinakkan api. Meski tidak ada korban jiwa, harta benda di dalam 2 rumah tak sempat diselamatkan lebih dulu. Sertifikat rumah, sejumlah uang, dan perhiasan hingga 1 unit motor ikut dilalap api. Ini dia Pak, saya waktu melihat dari belakang itu yang terus saya ke sini, terus istri saya mau hubungi siapa-siapa, tidak bisa karena saya sudah bingung. Jadi istri saya suruh minta tolong-tolong. Ya kemungkinan mungkin BBD tak mungkin nutup karena ini rumah kayu. Ya gimana dah pasrah kepada Apinya Allah. dari mana Pak? Ya dari belakang mungkin dapur itu. Dari dapur, tapi keluarga korban aman ya Pak ya? Alhamdulillah Bapak, saya mau masuk, mau ngambil uang, tidak boleh dengan saya dan dengan sertifikat. Ada berapa uangnya Pak? 10. Ada barang apa lagi Pak? Mas-masan, terus sertifikat, bukannya Bapak, terus dokumen pensiunan itu Bapak, sudah motor. Ya, ini pecah-pecah pada bila ada tahu dah. Saya tidak tahu dah. Sekarang pasrah kepada Allah dah. Musibah kebakaran, pemerintah daerah merespon cepat. Selain menyalurkan bantuan, Pemkab menawarkan pembangunan rumah kembali. 2 rumah yang terbakar hangus ini. Langsung datang, langsung ngecek ke lokasi, dapat kabar langsung kita berangkat menghubungi kepala desa langsung ke sini. Dan sekarang masih di sini, kita kasih bantuan sementara banyak sih, bantuan dari Dinas Sosial, dari BPD juga ada, dan yang pasti memadamkan itu yang pertama ya, dari damkar memadamkan dan sekarang sudah padam, tinggal mencari surat berharga dan beberapa perhiasan. Next tadi saya tanya apa yang mau diberikan, pasti rumahnya ya harus kembali terbangun ya, bisa lewat sistem dari kita full. Nanti saya berharap juga kalau orang Madura itu punya sistem kaceken namanya, gotong royong bersama-sama, bantu bikin rumah, dan itu mau kita aktifkan kembali seperti itu supaya bisa saling menjaga, ya, menjaga lingkungan masing-masing. Dan saya kira itu nilai yang bagus. Penyebab 2 rumah terbakar ini masih dalam penyidikan pihak yang berwajib. Andi Nurkolis, CTV. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi.
YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi.
YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi.
YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
Kondisi Dewangga Eza Naufal Al-Yusen, 13 tahun terbaring lemas di kamar rumahnya di Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Lumajang. Berat badannya turun drastis, hanya 24 kg. Kondisi tubuhnya tidak bisa mencerna makanan akibat luka serius pada organ pencernaan. Anak pertama pasangan Arif Yusin, 37 tahun, dan Ratna Purwari, 38 tahun ini kini bertahan hidup hanya dengan mengkonsumsi susu khusus anjuran dari medis. Kondisi memprihatinkan Dewangga ini terjadi usai meneguk cairan asam klorida atau HCl yang ditaruh dalam botol minuman kemasan oleh temannya sesama santri pada 10 Juli 2025 lalu. Peristiwa tragis tersebut terjadi di Pondok Pesantren Asy Syarifi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Tempeh, Lumajang, tempat Dewangga menempuh pendidikan sebagai santri. Dewangga dan 2 orang temannya tertipu oleh perbuatan oknum santri lainnya yang sengaja menaruh air keras di botol minuman kemasan dan diberikan kepada korban. Dari 3 korban, hanya Dewangga yang mengalami dampak serius. Kini, di tengah kondisi tubuhnya yang memprihatinkan, pihak keluarga dan pesantren melakukan galang dana untuk meringankan biaya penyembuhan Dewangga. Itu 10 Juli 2025 itu seperti biasa di pondok, ada kegiatan kalau pagi ngaji, terus habis itu ada piket. Karena sudah ngaji itu salah satu temannya anak saya yang bernama Anton itu main ke gudangnya padahal juga jauh dari tempat ngaji. Itu gudangnya ada kayak semen gitu, terus HCl itu dibuka karena ada pak tukang kerja, anaknya sendiri main ke situ, terus eksperimen buat mainan semen sama HCl itu, terus nemu bekas botol minuman lain, akhirnya HCl itu dituang ke situ, terus dibawa ke kamar, tawarkan ke 3 anak, ke teman-temannya itu nggak ada yang mau karena nggak ada tutupnya. Terus anak saya habis dari piket posisi katanya haus itu, terus tanya apa ini mas itu, oh ini minuman, sudah diminum anak-anak tinggal sedikit, dikasih ibu-ibu, terus diminum sama anak saya, terus temannya satunya juga minum juga, jadi sampai 3 anak. Habis itu langsung panas, muntah-muntah, sampai muntah keluar cairan hitam. Itu anaknya ketawa-ketawa yang ngasih itu gitu. Terus sama pihak pondok langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma. Di sana nunggu konfirmasi, dirujuk ke Subandi. Habis duhur baru bisa dirujuk ke Subandi. Setelah kecelakaan itu kami langsung sigap membawa ke rumah sakit terdekat. Kami kasih tahu keluarga, kami kawal semuanya termasuk pembiayaan dan seterusnya. Ketika dirujuk juga kami antar ke rumah sakit di Jember. Kemudian ketika dirujuk di tempat-tempat lain kami juga terus proaktif. Karena memang kemudian setelah yang dari Rumah Sakit Sutomo itu banyak kebutuhan yang tidak tercover BPJS, akhirnya kami dari pihak pesantren berinisiatif untuk melakukan proaktif juga, membantu bagaimana agar korban ini dan keluarganya tidak merasa sendiri, tapi kami terus membantu dengan pertama kami audiensi juga dengan pejabat-pejabat di daerah Lumajang, dengan DPR, dengan Bupati. Kami juga sudah melayangkan surat ke Basnas, ke Bupati. Kemudian sambil menunggu itu, kami tentu juga proaktif juga untuk mengajak para wali santri untuk sama wali santri untuk peduli juga dengan keluarga Ananda. Alhamdulillah respon wali santri sangat baik sekali. Belum sampai 24 jam sudah terkumpul dari wali santri saja sudah hampir 5 juta. Kemudian mereka juga share dan seterusnya, mereka juga peduli mau menjenguk dan seterusnya, alhamdulillah. Dan kami juga menggalang dana melalui Kita Bisa agar lebih banyak orang yang bisa membantu, karena memang kebutuhannya mencapai ratusan juta yang tidak tercover BPJS, terutama dari segi nutrisi, sehingga kami bersama-sama peduli dan bertanggung jawab untuk anak kami, santri kami yang ini. Penggalangan dana itu dilakukan lantaran Dewangga perlu mengkonsumsi susu khusus anjuran medis dan obat selama 6 bulan, di mana biayanya di luar BPJS dengan nominal mencapai 1 juta dalam 1 hari. Yogi Nugroho, CTV.
Surahman 51 tahun yang dilaporkan hilang di kawasan hutan lindung Kecamatan Songgon, Banyuwangi, akhirnya berhasil ditemukan. Ia ditemukan dalam kondisi lemas berjarak 4 km dari lokasi terakhir kali terlihat. Kepala Pos SAR Banyuwangi Wahyu Setia Budi menerangkan korban ditemukan pada Senin sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia Barat atau hari kedua operasi SAR. Saat ditemukan posisi korban lemas. Setelahnya korban dievakuasi dan selanjutnya dibawa ke rumahnya di Dusun Sambung Rejo, Desa Bayu, Kecamatan Songgon. Wahyu menjelaskan korban sebelumnya dilaporkan hilang pada Sabtu lalu. Ceritanya sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, korban bersama dengan anaknya Ali tengah mencari tanaman kecombrang untuk dijual. Korban dan anaknya sudah terbiasa keluar masuk hutan lindung yang berjarak sekitar 10 km dari rumahnya. Sesampainya di lokasi, keduanya berpisah untuk mencari tanaman kecombrang di titik yang berbeda. Namun ketika hendak pulang pada sore hari sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Ali tidak menemukan ayahnya di lokasi. Ali sempat mengira bahwa ayahnya sudah pulang lebih dulu ke rumah. Namun sesampainya di Dusun Sambung Rejo, ia tidak mendapati Surahman di rumah. Merasa khawatir, Ali kembali ke hutan untuk mencari ayahnya. Setelah beberapa saat mencari, tidak ditemukan. Ali kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kepala dusun setempat dan diteruskan ke pihak polsek lalu ke Basarnas. 2 hari setelahnya, korban baru berhasil ditemukan. Dengan ditemukan korban, maka operasi SAR resmi ditutup. Ada Kokusumo, CTV. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. Inilah rekaman CCTV detik-detik motor metik yang terparkir di teras kantor Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau ICTI, Pokja Lumajang, di Lurahan Tompo Kersan, Raib di gondol kawanan maling pada Senin pagi. Sayangnya rekaman CCTV itu tidak bisa menampakkan jelas dan hanya terlihat setengah bagian saja akibat posisinya yang kurang sesuai. Korban pencurian ini ialah Irfan Sumanjaya, jurnalis antara foto asal Kabupaten Malang yang tengah bermalam di kantor setempat. Dan saat peristiwa terjadi, korban bersama sejumlah rekannya tengah tertidur. Korban baru mengetahui motornya hilang usai dibangunkan tetangga kantor, yang kebetulan sempat melihat motor Nopol N3144E AC milik korban di gondol maling. Kalau pencuriannya kejadiannya sekitar jam 4 lah, pas itu teman saya dibangunin sama ada yang teriak-teriak lah dari depan kontrak sekretariat, itu teriak-teriak, kira ada apa kan, ternyata ada warga yang lihat motor saya dicuri, terus baru bangunin saya. Saya lihat ternyata memang benar ada. Berarti ada saksinya ya Mas? Iya ada. Motor dibawa kabur kemana kata saksi? Kalau kata saksinya langsung dari sekretariat itu langsung ke utara. Berapa orang pelakunya? Kalau dari keterangannya orang-orang ini 2 orang. Ini sudah dilaporkan ke polisi ya? Udah. Kasus pencurian ini telah dilaporkan petugas dan masih ditangani unit Satreskrim Polres setempat. Yogi Nugroho, CTV. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri.
Tradisi ritual petik laut di Dusun Pancer Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur kembali digelar oleh masyarakat setempat. Mereka rutin melaksanakan tradisi petik laut seperti ini sebagai bentuk ungkapan wujud syukur atas rezeki yang melimpah dan sekaligus nguri-nguri tradisi. Peringatan petik laut Pancer yang dilaksanakan pada Minggu pagi 28 September 2025 kali ini merupakan ke-50 tahun yang berlangsung sukses dan meriah. Sementara itu, kesuksesan petik laut Pancer sendiri tentunya tak lepas dari dukungan masyarakat dan support sponsor. Salah satunya hadir dari jamu tradisional cap anggur orang tua. Jamu anggur cap orang tua diketahui sudah 10 dekade lebih ikut andil dan mendukung penuh di setiap gelaran petik laut Pancer. Bahkan dengan adanya dukungan yang diberikan secara rutin di setiap gelaran tersebut, panitia acara juga turut mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi dengan cara berikan piagam penghargaan. Selain itu, kehadiran jamu tradisional cap orang tua dalam petik laut Pancer kali ini, selain mendukung penuh, pihaknya juga memberikan ribuan seduhan jamu secara gratis, baik untuk nelayan dan pengunjung. Jamu anggur cap orang tua diketahui memang memiliki kepedulian khusus terhadap acara tahunan petik laut Pancer. Terlebih, jamu cap orang tua menjadi salah satu jamu kesehatan yang memang digemari oleh para nelayan dan umumnya untuk para pekerja keras agar stamina mereka selalu terjaga dan tetap fit dalam melakukan aktivitas kesehatan. Anggur cap orang tua ikut berpartisipasi di acara petik laut di Pancer yang ke-50 di tahun 2025 ini. Seperti biasa, kami memberikan seduhan jamu gratis kepada masyarakat di Pancer yang hadir di acara ini, termasuk yang acara semalam wayang kulit dan nanti malam acara janger. Produk kami dibutuhkan masyarakat di Pancer karena di sini adalah komunitas nelayan yang mereka membutuhkan tambahan berupa jamu untuk kesehatan mereka melawan angin laut yang ada. Jadi produk kami sangat membantu rekan-rekan di Pancer dalam menjaga kesehatan. Semoga ini bisa berlanjut terus untuk petik-petik laut yang selanjutnya. Sukses selalu. Masyarakat di Pancer ini lebih punya karakteristik yang beda ya, di mana masyarakatnya bisa berbaur, menyatu, dan ternyata masyarakat di sini sudah mengkonsumsi produk kami anggur cap orang tua, sehingga kehadiran kami di sini menambah lengkaplah, semakin dekat antara perusahaan produk dengan masyarakat sebagai konsumennya. Kami ada di sini mungkin sudah 10 tahun yang lalu lebih lah. Dari di sini masih lokal, sekarang untuk petik laut Pancer ini bisa membahana sampai seluruh Indonesia dan sudah tayang di YouTube dan sebagainya. Kami berharap dari anggur cap orang tua bisa selalu hadir di tengah masyarakat, baik produk kami maupun kegiatan-kegiatan yang bisa kami support. Selain itu, tradisi tahunan petik laut Pancer di tahun 2025 ini diwarnai dengan serangkaian kegiatan, mulai dari bersih-bersih pantai, istighosa, larung sesaji, hingga pagelaran wayang kulit. Sementara dengan adanya tradisi tahunan yang selalu dilaksanakan seperti ini, diharapkan nantinya dapat membawa berkah dan keselamatan serta hasil tangkapan nelayan sekitar semakin meningkat. John Iskandar, CTV. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi.
YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi.
YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi.
YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.